البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Atsarallah. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan landasan pokok yang ketiga, yaitu termasuk kesempurnaan persatuan dan perkumpulan adalah mendengar dan mentaati pemimpin. Yang mana suatu negara atau suatu tempat, manakala kosong dari seorang pemimpin, biasanya terjadi keributan, huru-hara, keonaran, dan kadang-kala terjadi penjarahan, pembegalan dan macam-macam, semua jenis kejahatan ada di situ. Wal-'iyadu billah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kata beliau, "Sittuna sanah min sultanin ja'ir aslahu min lailatin wahidah bila sultan." 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari semalam atau semalam tanpa adanya pemimpin. Karena kalau ada pemimpin itu keamanan masih kondusif biasanya. Walaupun pemimpinnya zalim. Paham ya? Keadaan masih stabil. Tapi kalau sudah tidak ada pemimpinnya, enggak ada yang ngatur, enggak ada barakallahu fikum yang memegang urusan negara tersebut, kerusakan di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Wal iyadu billah. Kemudian juga Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih mengatakan di dalam kitab Syarhus Sunnah, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bil khair aw bis salah fa'lam annahu sahibu sunnatin. Dan apabila engkau mendengar ada orang mendoakan pemimpin dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pemegang as-sunnah. Ahlus sunnati wal jamaah, senantiasa setia, taat, mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin selama itu adalah perkara yang baik. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian atas itu matanya. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan sya'i'an dha'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Masyaallah. Artinya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan permasalahan ini, penjelasan yang sifatnya mencakup umum dan juga meluas dengan seluruh sisi dari macam-macam penjelasan yang ada, baik secara syariat atau secara ketetapan. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Baik secara syariat dengan dalil as-sunnah atau secara tajrubah, praktek realita yang ada. Kalau enggak ada pemimpin, rusak. Nah, barakallahu fiik. Keributan, kerusakan, kriminalitas, kejahatan di mana-mana kalau enggak ada pemimpin. Nah, makanya walhamdulillah kalau seandainya di suatu negara sudah ada pemimpinnya, hatta walaupun kurang, zalim misalkan, mengambil harta rakyatnya misalkan, selama masih ada pemimpin didoakan. Didoakan ya. Nah, barakallahu fiik, semoga mendapatkan hidayah, semoga Allah memperbaiki keadaannya, aslahahullah misalkan, seperti itu. Nah, doakan semoga mendapatkan hidayah, semoga Allah Taala perbaiki keadaannya. Seperti itu. Kita lihat hadisnya. Qala syarih wa tabahullah, syarahnya bagian bawah itu.
Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dalam riwayat yang lain ada sambungannya addu 'alaiha bin nawajid. Dan juga ada riwayat yang lain tamassaku biha. Artinya apa? Yaitu hadis Rasulullah SAW, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar serta mentaati pemimpin. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang abdun, apa abdun? Budak. Jadi yang memimpin walaupun seorang budak, tapi jadi pemimpin wajib ditaati. Kemarin kita lewati walaupun budak dari mana? Ethiopia, dari Habasyah. Walaupun berkulit hitam, kalau dia sebagai pemimpin, sami'na wa ata'na. Nah, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu, fasma' wa ati'. Paham ya? Dengarkan dan taati. Dahulu ada segenap sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai keadaan akhir zaman yang banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita berontak atau kudeta atau yang semisalnya?" Kata Rasulullah SAW, "La masallu." Jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Jadi kita harus hati-hati barakallahu fiik. Jangan sampai antum kena doktrin orang-orang pergerakan yang mereka sukanya barakallahu fiikum berontak, sukanya kudeta, sukanya ingin menggulingkan kekuasaan, sukanya ingin demonstrasi. Paham ya? Karena mereka kalau memahami ayat itu cuma diambil cuplikannya satu aja. "Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Langsung gitu aja mereka. Nah, negara Indonesia kata mereka, hukumnya bukan hukum Allah, bukan hukum Al-Qur'an Sunnah, tapi hukumnya undang-undang dasar kata mereka. Paham ya? Berarti pemerintahnya kafir. Nah, gagal pahamnya di sini. Padahal di sana ada 3 ayat. Ulaika humul kafirun ada, ulaika humudz zalimun ada, ulaika humul fasiqun juga ada. Jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu imma kafir, imma zalim, imma fasik. Ada rinciannya. Jangan cuma diambil satu ayat kemudian langsung mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan pemimpin. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa hafizakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Berikutnya matan bagian atas. Tsumma sara hadzal aslu la yu'raf 'inda aktsar man yad'i al-'ilma fa kaifa al-'amalu bih. Simak baik-baik ya. Tsumma sara hadzal aslu. Kemudian dasar pokok yang ketiga ini, perintah untuk taat kepada pemimpin. Nah, menjadilah tidak dikenal lagi, bayangkan. Tidak dikenal di sisi kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu, bayangkan. Jadi orang yang mengaku punya ilmu saja, yang berilmu, itu aja enggak kenal ini gitu loh. Taunya ya berontak kudeta itu adalah kebaikan. Taunya ya demonstrasi itu ya baik, karena kata mereka, demonstrasi itu adalah menyampaikan aspirasi rakyat. Menyampaikan apa? Aspirasi rakyat, itu menyampaikan keluhan rakyat kata mereka dengan cara demonstrasi tadi itu. Itu enggak dibenarkan. Bagaimana menyampaikan aspirasi rakyat dengan cara barakallahu fik kemungkaran seperti itu? Karena apa? Karena para pendemo itu kalau enggak direspon biasanya marah-marah. Perhatikan ya, dengarkan ini ya. Marah-marah, ribut, terkadang fasilitas umum pun dia rusak. Para pendemo seperti itu. Dan terbukti. Kemudian para pendemo jarang sekali mereka mau sholat jamaah di masjid. Jangan ngumpul di lapangan itu, ke masjid malas. Masjid kosong, sholatnya di lapangan. Air banyak di masjid, katanya ada air tayamum, bayangkan. Banyak syariat ditinggalkan. Masjid banyak air, karena sudah berada di lapangan mau demonstrasi, tayamum, sholatnya tayamum, enggak butuh. Allahul musta'an. Kemudian demonstrasi, ada enggak demonstrasi yang senyap gitu, diam gitu, tenang? Ada enggak kira-kira? Ada enggak akhnawaf? Para pendemo ada enggak demonstrasi udah ngumpul di lapangan, udah siap demo gitu, tenang, enggak ada yang bicara, enggak ada yang teriak-teriak, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Paham ya? Mesti teriak-teriak. Pasti itu laki perempuan campur sudah. Paham ya? Barakallahu fikum, teriak-teriak. Nah, barakallahu fikum, turunkan harga apa? Minyak goreng macam-macam. Teriak-teriak seperti itu.
Enggak ada sakinah, padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Alaikumus sakinah. Wajib atas kalian apa? Sakinah, tenang. Tenang dan tidak ribut. Nah, kalau para pendemo enggak ada yang tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jangan sampai termakan syubhat mereka ya. Nah, barakallahu fikum, kita baca syarahnya. Syarahnya itu ada yang kelewatan sedikit tadi. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah, bagian bawah itu perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Hadzal aslus tsalis, ini adalah dasar pokok yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Isma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fala yumkin an tahsula jama'atun, enggak akan mungkin terwujudkan suatu jamaah lil muslimin, untuk kaum muslimin, illa biwali amrin muslim, kecuali dengan pemimpin yang muslim. Walau lam yakun nasabin arabiyyin, walaupun dia tidak punya nasab garis keturunan Arab, walaupun bukan orang Arab, ini penting sekali ya. Bal law kana mamlukan, bahkan kalaupun budak pun jadi pemimpin wajib taat. Jadi yang mengatakan harus orang Arab itu batil pendapatnya. Lihat ini. Walaupun bukan orang Arab, walaupun tidak punya keturunan Arab, paham ya? Arab Jawas lah pemimpinnya, Jawa asli, paham ya? Enggak ada keturunan Arab wala syai', Jawas, Al-Jawi misalkan, ya taat itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Misalnya orang Sunda, Sundawi misalnya, taat itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Walaupun dia seorang budak, kalau ternyata jadi pemimpin, ya taat. Enggak ada istilahnya, wah ini budak, wah ini orang azam, enggak ada, paham ya? Nah, intinya dia pemimpin, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Na'am. Kita baca bawahnya tadi, yang lanjutannya, yang poin tadi itu. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah, sara hadzal aslu la yu'raf 'inda katsirin mimman yad'il ilma. Kemudian dasar pokok yang ketiga ini, mentaati pemimpin ini, nah menjadilah tidak dikenal lagi di sisi kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu. Jadi orang-orang yang mengaku punya ilmu aja enggak kenal masalah ini. Tahunya ya demonstrasi itu bagus itu loh. Makanya banyak orang-orang, nah barakallahu fiik, para bukan hanya setingkat ustaz ya, syekh-syekh yang termakan syubhat juga banyak. Yang mereka berfatwa bolehnya demonstrasi. Demonstrasi itu bagus asalkan tenang dan khudu' wasakinah. Tenang kan. Mana ada orang demonstrasi tenang? Orang demonstrasi tenang ya enggak ada, enggak laku. Orang demonstrasi mesti teriak-teriak, mesti teriak-teriak itu. Paham ya? Enggak ada yang enggak teriak-teriak. Paham ya? Nah, kalau direspon, nah senang mereka. Kalau nggak direspon, fasilitas umum dihancurkan kadang-kadang, rusak, bakar ban di tengah jalan, tiang listrik dibengkokkan, macam-macam, rusak pokoknya. Seperti itu. Allahul musta'an. Nah, hati-hati ya. Na'am. Kita lihat sini. Fa yajhaluna mas'alat as-sam'i wa ta'ah, maka mereka bodoh terhadap permasalahan mendengar dan mentaat pemimpin. Wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahamiyatin, dan apa-apa yang ada di dalam ketaatan tersebut berupa keutamaan dan berupa perkara yang sangat penting. Taat berpemimpin, tenang sudah. Selama itu perkara yang apa? Ma'ruf, perkara yang baik. Tidak semua perkara ya, hanya perkara yang baik saja. Kalau perkara maksiat, antum disuruh coblosan pemilu, yang itu hak asasi manusia, jangan mau. Jangan mau. Besok hari Selasa, Bapak datang ke TPS ya, tempat pemungutan suara katanya. Kita katakan, oh tidak Pak, maaf, kami nggak bisa hadir Pak. Sekali dua kali antum tolak, nggak didatangi lagi. Jangan antum malah hadir, berjenggot, berjubah hadir, nyoblos lagi. Paham ya? Nah, menerima suapan apalagi? Sangat memalukan. Karena ada dari kalangan asatidzah atau syekh yang termakan syubhat, bolehkan pemilu gitu loh. Paham ya? Alasannya apa? Nanti kalau nggak ikut nyoblos, yang naik yang jadi presiden pemimpin orang kafir. Kalau orang kafir yang jadi pemimpin, kaum muslimin diinjak-injak. Tahu dari mana? Perkara yang akan datang itu nggak ada yang tahu. Memastikan nggak bisa. Paham ya? Bisa jadi kaum muslimin bisa ditolong melalui orang yang non-Islam atau orang yang tidak beragama Islam, bisa. Karena Allah Ta'ala kadang-kala menolong agama Islam ini melalui tangan orang yang jahat. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar apa itu? Innallaha la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kadang-kala menolong agama ini melalui tangan orang yang jahat. Bayangkan. Jadi kalaupun pemimpinnya taruhlah selain agama Islam misalkan,
kemudian terkadang malah baik dengan kaum muslimin, ada juga. Makanya jangan termakan syubhat. Kalau antum diundangi seperti itu ya cukup mencari alasan yang tepat. Maaf Pak, kami enggak bisa hadir. Kami sudah punya TPS sendiri. Itu selesai. Paham ya? Walaupun beda maknanya, tempat pembuangan sampah. Nah, Allah musta'an. Kondisikan. Nah, kemudian kenapa kok ada seorang yang mengaku punya ilmu tapi kok paham masalah ini? Karena banyak yang termakan syubhat tadi itu. Antum lihat, di Ngeruki Solo ada pondok yang dikenal NI 11 atau NI, Negara Islam Indonesia, yang dulu pelopornya pemimpinnya Abu Bakar Ba'asyir, paham ya? Nah, barakallahu fiik, berjubah, berjenggot, usul salatah diajarkan, usul salatah diajarkan. Cuman nanti kalau masuk dalam bab taat kepada pemimpin, nah itu beda sudah. Hati-hati. Jadi yang diajarkan kadang-kadang sama, usul salatah, qawaidul arba', tapi bedanya dalam masalah bab ketaatan untuk pemimpin. Beda nanti di situ. Paham ya? Jadi jangan sampai antum termakan syubhat. Jadi orang-orang yang taruhlah dikenal kalau di Yaman sana orang-orang Al-Qaeda, kalau di Indonesia jaringan Al-Qaeda atau orang-orang ISIS, walaupun terkadang ngajarkannya kayak gitu, tapi seringnya mereka itu pengennya yang diajarkan adalah kitabul jihad. Bayangkan, ahlul ilm, para ulama terdahulu sampai sekarang pun kalau ngarang kitab enggak pernah diawali kitabul jihad langsung. Umdatul Ahkam, Bulughul Maram atau kitab yang lain, ada enggak langsung kitabul jihad di awal permulaan? Enggak ada. Kitabut Thaharah dulu, ya enggak? Seputar Thaharah. Paham ya? Bersuci belum bisa udah ngajak jihad. Paham ya? Kemudian kitabus shalah, ya kan? Kemudian kitabus zakat, kitabus shiyam. Kitabul jihad itu nanti. Enggak ada diawalkan, enggak ada. Paham ya? Coba kalau bertanya, buka Sahih Bukhari. Antum sekali buka kitabul jihad atau bukan? Bukan. Kitabul jihad nanti. Nah, orang-orang barakallahu fiik, nasallahu yahdihum, yang mereka suka berontak sana, berontak sini, kudeta sana, kudeta sini, penggunaan kekuasaan, itu kalau membahas taklim mereka itu mesti seringnya itu kitab jihad dibahas. Nah, dulu ada kisah di daerah Prambanan sana. Ada masjid di balik pasar. Semuanya akhwat di situ, bercadar semuanya. Orang kira kan Ahlus Sunnah. Paham ya? Ada kajian akhwat di situ. Ternyata dibahas masalah jihad. Ternyata cabangnya Ngeruki Solo. Paham ya? Jihadiyun. Allah musta'an. Akhwat, bukan ikhwan lagi. Paham ya? Allah musta'an. Jadi dikondisikan ya, pertama kali yang kita pelajari bukan kitab jihad. Kalau masalah fikih diurutkan kitab Thaharah sampai nanti masuk kitab jihad. Karena jihad yang paling afdal di akhir zaman sekarang ini barakallahu fiik, dengan kondisi yang sangat banyak beraneka ragam fitnah seperti ini, jihadun nafs yang paling afdal. Jihad memerangi apa? Hawa nafsu. Tundukkan hawa nafsu kita kepada dalil, kepada al-haq. Itu sangat berat sekali, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau sudah tunduk, sudah perang melawan hawa nafsu ini, ada musuh berikutnya lagi. Sebelum berangkat jihad, apa musuh berikutnya? Perhatikan, jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Karena setannya mengerikan sekali. Pengennya itu orang berjihad bukan karena Allah, karena ghanimah, harta rampasan perang. Karena biar sanjung masyaallah sebulan suja pemberani. Nah itu setan semua itu yang ganggu. Kalau sudah berhasil melawan jihadus syaitan, jihad melawan setan, barulah jihadul a'da, jihad melawan musuh. Itu kalau ada peperangan. Kalau enggak ada yang sabar. Paham ya? Jihadun nafas masih berlaku. Paham ya? Kemudian ada jihad yang tidak kalah beratnya juga, jihadud dunya, jihad melawan dunia. Ini ngeri sekali. Dunia kelihatannya kayak gini, tapi kalau antum enggak kuat, bisa takluk itu loh. Paham ya? Dunia kelihatannya sepele kayak gini, tapi kalau antum enggak kuat imannya, antum bisa kalah dengan dunia. Banyak kan orang-orang semula istiqomah, masya Allah, rajin di dalam mencari ilmu, kemudian belajar, kemudian semangat ibadahnya, sunni salafi. Tapi gara-gara ekonomi, wal'iyadzubillah, ini penting sekali. Gara-gara ekonomi, gara-gara dunia, dia langsung terbawa arus dunia tadi itu. Terdampar, langsung dia hanyut, dibawa oleh apa? Arus dunia tadi, wal'iyadzubillah. Fitnatud dunya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ada ujian, dan fitnah umatku adalah harta, fulus. Itu yang paling ngeri. Jadi kalau udah ada fulus, itu kalau orang enggak imannya kuat, berbahaya. Paham ya? Dikondisikan barakallahu fiik.
Jadi jihad itu jangan langsung pikirannya perang, bawa pedang, bawa basoka, bawa tembak. Jangan larinya jangan jauh-jauh. Jihadun nafas nomor 1. Paham ya? Nah, bahkan para ulama mengatakan jihad di akhir zaman ini dengan apa? Bil qalam wal lisan. Dengan lisan wal qalam. Artikel dan suara. Masya Allah. Naam. Kita ambil dikit lagi barakallahu fiikum. Kata beliau, fa kaifa bil awam wa hum ashaddu jahlan fi hadza. Yang berilmu aja enggak paham masalah ini, bagaimana orang awam yang lebih parah kebodohannya daripada orang yang berilmu tadi. Yang berilmu aja enggak paham masalah mentaati pemimpin. Bagaimana orang awam gitu loh. Kan ngeri. Fa sara syuja'u alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Semak baik-baik itu. Fa sara syuja'u alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar 'indahum walladhi la ta'khudhu fil laili wa matala'im 'indahum huwa alladhi yakhrut 'ala imamil muslimin. Allahul musta'an. Dan menjadilah pemberani orang yang merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara munkar di sisi mereka, dan orang yang tidak takut dengan celaan orang mencela di sisi mereka adalah orang yang bagaimana? Pemberani menurut mereka yang bagaimana? Lihat simak itu. Pemberani menurut mereka apa? Huwalladziina yakhrut 'ala imamil muslimin. Pemberani menurut mereka adalah orang yang keluar berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Bayangkan itu. Teriak-teriak, turunkan harga bakwan, turunkan harga minyak goreng, turunkan harga bensin. Nah, yang teriak-teriak itu kata mereka itulah pemberani katanya. Subhat, setan. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Dikondisikan. Karena subhatnya ngeri sekali ini ya. Menyampaikan apa tadi? Aspirasi rakyat katanya. Menyampaikan keluhan rakyat. Bohong, jangan tertipu. Antum diajak walaupun digratisin jangan berangkat ke Jakarta. Boleh. Haram. Oh ya, demonstrasi enggak? Bukan termasuk bagian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam. Wa yakhla' yadat ta'ani. Menurut mereka pemberani adalah orang yang melepaskan dari tangan ketaatan. Berontak, kudeta, revolusi, ya itu pemberani. Allahul musta'an. Wa yunadi bis-saurah 'alal hukam muslimin, dan menyeru untuk berontak kepada pemimpin kaum muslimin bi mujarradi husuli khata' min. Bayangkan. Semata-mata karena keliru aja langsung diserukan berontak, kudeta, itu bayangkan itu. Au maksiatin, atau karena pemimpinnya ada kemaksiatan langsung apa? Langsung orang-orang ini menyuruh untuk berontak. Allahul musta'an. Padahal la tasil ila haddil kufur, tidak mencapai tingkatan kekufuran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la masallu, jangan berontak selama mereka masih sholat. Masya Allah. Wasara hadithul majalis wal nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i asaratul wulat wa tafkhimiha wa nafkhi fiha. Perhatikan ini. Menjadilah pembicaraan di majelis-majelis, di lembaga-lembaga, di ceramah-ceramah hanya mencari-cari kekeliruan dan kekurangan pemimpin. Pemimpinnya seperti ini, zalim, mengambil pajak rakyatnya, pemimpinnya korupsinya, dibicarakan itu aja. Paham ya? Nah, tahun 2020 ganti presiden, macam-macam. Ganti presiden, teriak-teriak seperti itu. Di majelis-majelis itu aja dibahas. Bayangkan itu. Ini dijelaskan oleh Syekh Fauzan bagus sekali. Wa tadkhimuha, dan memperbesar perkaranya. Diperbesar. Intinya banyak provokator ya. Nah, barakallahu fi seperti itu. Koruptor sudah banyak, provokator juga banyak. Akhirnya terjadilah korupsi dan provokasi. Paham ya? Karena banyak provokator, banyaknya koruptor, terjadilah korupsi dan provokasi. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Hatta ya'ulul amru ila tafarruqil kalimah, sampai perkaranya berakhir kepada apa? Ya'ul, kembali berakhir kepada tafarruqil kalimat. Berserai-berainya, berpecahnya kalimat. Sudah enggak bisa dikondisikan lagi, sudah. Pecah sudah. Wa tanfirur ra'iyah min ta'ati walil amr hatta yakhtallal amn wa tusfaqud dima. Perhatikan ini. Sampai-sampai apa? Karena gara-gara seorang provokator tadi itu terjadi provokasi, paham ya? Nah, manas-manasi perkara kecil dibesar-besarkan. Wah, ini enggak bagus, pemimpin ini harus diganti ini, harus dikondisikan ya. Akhirnya apa? Terjadilah tanfir, membikin lari rakyat sipil. Antum rakyat sipil, kita ini rakyat sipil ya, rakyat sipil. Sampai membikin lari rakyat sipil
Dari apa? Mentaati pemimpin, bayangkan. Hingga yahtal aman, hingga hilang keamanan. Wa tusfaqud dima, dan darah pun dialirkan, bayangkan. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Allahul musta'an. Wa ya'ulul amru ila fasadin asyad minal fasadil ladzi yahsul minas sabr ala ta'ati walil amr al-fasiq. Kata beliau, dan berakhirlah perkaranya menjadi kerusakan, bahkan lebih rusak daripada apa? Daripada yang terjadi kalau orang itu sabar mentaati pemimpin yang fasik, yang zalim. Alladzi indahum, yang berada di sisi mereka lam yasdur minhu kufrun, bawah yang tidak muncul dari perbuatan pemimpin tadi kekufuran yang nampak. Nah, paham ya? Nam indahum alaihi minallahi sultan. Maksudnya apa? Ada bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama belum tingkatannya kekufuran enggak boleh. Enggak boleh. Gara-gara korupsi, gara-gara ini dan itu, sabar. Paham ya? Nah, patokan kita dalam hal ini, ingat-ingat kalamnya siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi. Apa kata beliau? Sittuna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan. Itu dihafalkan ya. 60 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa adanya pemimpin. Kemudian juga yang dihafal kalamnya siapa tadi? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Beliau menukilkan atau beliau mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila kau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, ketahuilah dialah pengekor hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah. Apabila engkau mendengar ada orang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah dia adalah pemegang as-sunnah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.